Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, saya sedang mengamati lingkungan sekitar sekolah saya. Kebetulan sekolah saya lagi mengadakan acara Agustusan. Nah, setelah saya mengamati, ternyata banyak sekali plastik makanan, minuman yang berserakan di mana-mana, sehingga menjadi sampah. Ditambah lagi, jika tidak diolah dengan baik, maka lama-kelamaan akan semakin banyak dan semakin menumpuk di TPA, sehingga akan menjadi gunung sampah. Yang jelas, pertanyaannya, apakah siklus seperti ini akan selalu berulang seperti itu, jadi barang useless atau sebaliknya, yang bisa dimanfaatkan jadi barang yang lebih berguna atau useful? Oleh sebab itu, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengapa kami jadikan ini sebagai penelitian kami, tujuan kami melakukan penelitian ini, metode yang kami gunakan, serta hasil dari penelitian kami. Kami yakini bahwa jika bisa dimanfaatkan dengan baik, dampaknya akan sangat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Jadi, perkenalkan, nama saya Aisyah Nadia Siswanto. Dan saya Abdurrahman Askar Perswijaya. Kami dari MTS Unggulan Singa Putih. Hari ini kami akan menjelaskan tentang riset kami yang berjudul Libatik AI, pemanfaatan limbah plastik dan banner sebagai alternatif paving block menggunakan desain interlocking. Kalau di Indonesia, terlebih sampah plastik. Itu bisa bebas sampah. Bahkan di belakang mimbar sekalipun, masih ada itu minuman-minuman kemasan plastik yang sekali pakai. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat ditemui di mana-mana. Mulai dari botol minum, alat makan, sendok, garpu, wadah, gelas, kantong pembungkus atau kresek, dan sebagainya. Pada tahun 2025, peta persoalan polusi plastik global menunjukkan perkembangan yang menarik. Jika sebelumnya sering dikunci pada peringkat kedua, laporan terkini cenderung menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau setidaknya masih bertahan dalam 5 besar negara penyumbang sampah plastik dan banner. Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Selain membuat paving block, kami memiliki 3 tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui proses pembuatan paving block dari limbah plastik dan banner. 2. Menganalisis perbandingan komposisi paving block yang tahan terhadap sifat mekanis. Yang ketiga yaitu menghitung serapan limbah plastik dan harga per meter persegi paving block. Dalam penelitian ini kami memiliki 3 teori. Yang pertama, teori pengelolaan limbah yang meliputi penanganan limbah secara keseluruhan agar tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, limbah plastik, konsep dan potensi yang meliputi penggunaan limbah plastik sebagai salah satu komponen campuran paving block yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan alam serta meminimalisir limbah plastik. Di samping itu, sampah plastik dapat meningkatkan daya serap air dan memperpanjang umur pakai paving block. Yang ketiga yaitu desain interlocking. Desain ini bisa disusun tanpa menggunakan campuran semen, tapi menggunakan peralatan yang canggih dan yang cukup rumit. Di samping itu, metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk menguji secara langsung pengaruh variasi pelakuan terhadap sifat mekanik dan fisik paving block di bawah kondisi laboratorium yang terkendali. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kualitas produk paving block secara objektif melalui parameter teknis seperti kuat tekan dan daya serap air. Limbah plastik LDPE dipanaskan hingga meleleh di udara terbuka dalam panci. 2. Plastik cair dicampur dengan pasir dalam berbagai perbandingan dan ukuran butir. 3. Banner dipotong memanjang sebagai serat dengan lebar 4 mm dan panjang 12 mm. 4. Serat banner ditambahkan pada campuran optimum. 5. Campuran plastik, pasir, serat diaduk hingga homogen. 6. Cetakan dipanaskan kurang lebih 100 derajat Celcius dan dilumasi oli. 7. Campuran dituangkan ke cetakan dan ditekan dengan pres hidrolik. 8. Sampel didiamkan pada suhu ruangan selama 24 jam. 9. Sampel dilepaskan dari cetakan. 10. Setiap variasi diuji kuat tekan dan daya serap air. Hasil datanya diambil rata-rata untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan paving block berbasis limbah plastik dan banner relatif sederhana melalui tahapan pemanasan, pencampuran dengan pasir, pencetakan, hingga pengeringan. Uji fisik dan mekanik membuktikan adanya perbedaan signifikan antar variasi, di mana P3 menjadi yang terbaik dengan kuat tekan 133,86 kg per cm persegi dan daya serap air hanya 3,3% sehingga memenuhi syarat mutu C. Dari sisi keberlanjutan, paving block limbah terbukti lebih ekonomis dibanding konvensional. Kesimpulannya, pemanfaatan limbah plastik dan banner sebagai campuran paving block mampu menghasilkan produk berkualitas dengan variasi P3 menunjukkan hasil terbaik, yakni kuat tekan 133,86 kg per cm persegi dan daya serap air 3,3% yang masuk dalam kategori mutu C sesuai standar SNI 0306911996. Dari sisi ekonomi, paving block berbasis limbah banner dan plastik tidak hanya menyerap limbah secara efektif, tetapi memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan paving block konvensional. Kami memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji variasi komposisi paving block yang lebih luas serta menguji produksi dalam skala industri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.